Baik, kita akan membahas tentang konfigurasi elektron, yaitu gambaran penyebaran elektron yang paling mungkin ke dalam orbital-orbital kulit elektron. Nah, ada tiga aturan dalam pengaturan konfigurasi elektron ya. Yang pertama itu adalah aturan Aufbau, yang kedua aturan Hahn, dan yang ketiga adalah larangan atau eksklusi Pauli. Yang pertama, aturan Aufbau, elektron menempati orbital sedemikian sehingga untuk meminimumkan energi atom tersebut. Atau dengan kata lain, elektron akan mengisi menempati orbital yang paling rendah terlebih dahulu. Dalam hal ini 1s, kemudian 2s, 2p, 3p, 3s, 3d. Nah, kemudian ketika kita lihat ada orbital 3d, ketika muncul orbital D itu kasusnya akan menjadi agak kompleks ya, di mana untuk orbital 4s itu energinya akan lebih rendah daripada orbital 3D. Nah, kemudian dan seterusnya ya sampai 6s profil energinya semacam ini. Nah, kemudian elektron mengisi pada energi yang paling rendah dan dalam pengisiannya ada aturan Hahn, yaitu jika terdapat orbital-orbital dengan energi yang sama, elektron akan menempatinya sendiri-sendiri sebelum berpasangan. Jadi untuk orbital 1s tidak ada masalah. Ketika sampai ke orbital 2p, dia akan mengisi ke kamar sebelahnya terlebih dahulu, 2px, kemudian 2py, kemudian 2pz, daripada mengisi penuh langsung di salah satu kamar, misalnya 2px. Jadi yang selanjutnya akan terisi sendiri-sendiri dahulu, kemudian baru setelah semua kamar terpenuhi, akan terisi berpasangan. Dan seterusnya, ada aturan eksklusi Pauli, larangan Pauli, yaitu bahwasanya tidak ada dalam sebuah atom yang boleh memiliki keempat bilangan kuantum yang sama persis. Jadi kalaupun misalnya ada tiga bilangan kuantum yang sama, itu pasti bilangan spinnya akan berbeda. Nah, kemudian dilihat di sini 4s mengisi sebelum 3D. Kemudian kita lihat kalau untuk kromium ada pengecualian, yaitu ada sebuah elektron yang dipromosikan dari 4s menuju 3D, ya ini kaidah setengah penuh ya. Jadi untuk kromium nantinya akan memiliki konfigurasi elektron terluarnya 4s 1 3d5. Nah, hal yang sama juga terjadi untuk tembaga Cu, di mana elektron terpromosikan dari 4s menuju 3D untuk memberikan subkulit 3D yang terisi penuh. Jadi nantinya konfigurasi elektronnya 4s 1 3D10 dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa mulai untuk mengisikan konfigurasi elektron ya, nomenklaturnya. Yang pertama misalnya hidrogen itu 1s1, kemudian untuk litium 1s2, 2s1, kemudian untuk misalnya neon ya, golongan gas mulia 1s2, 2s2, 2p6. Yang selanjutnya Anda boleh menggunakan konfigurasi elektron gas mulia untuk mempersingkat penulisan konfigurasi elektron Anda. Misalnya argon 4s2, 3d1 dan seterusnya. Jadi di sini kalau kita lihat aluminium, silikon, kemudian beranjak ke orbital 4s, kalium 3p6 4s1, nah kemudian untuk kromium ini ada pengecualian agak unik dia, konfigurasi elektronnya 4s1 3d5. Kobalt misalnya 4s2 3d7, nikel 4s2 3d8. Nah,
Untuk tembaga itu 4s1 3d10 dan seterusnya. Dari sini Anda sudah mengetahui eh, tiga macam aturan dalam pengisian eh, elektron dalam orbital-orbitalnya dan juga cara atau penulisan nomenklatur untuk konfigurasi elektron.